Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja. Di sini kami akan menampilkan video presentasi yang sudah kami buat dengan kelompok 6 filsafat umum yang beranggotakan sebagai berikut. Langsung saja menuju ke materinya. Agama Kristen lahir di Bethlehem, Palestina, dengan tokoh utamanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus pada abad ke-1 Masehi. Pada saat itu, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang berpusat di kota Roma, Italia. Para kaisar Romawi cenderung bermusuhan dengan penganut Kristen karena menolak penyembahan kepada kaisar, sehingga para kaisar Romawi mencurigai kesetiaan penganut Kristen terhadap kekuasaannya. Meski selalu ditindas, tetapi agama Kristen terus berkembang di wilayah kekuasaan Romawi. Di bawah perlindungan Kaisar Konstantin yang Agung pada abad ke-4 Masehi, agama Kristen berkembang pesat di Eropa sehingga Roma, ibu kota Romawi, muncul sebagai pusat agama Kristen hingga saat ini. Seiring dengan kuatnya pengaruh Kristen di pusat kekaisaran Romawi, wilayah kekuasaan Romawi juga meluas ke dunia timur hingga Afrika Utara dikuasainya. Kehadiran Romawi memperluas dan sekaligus memperkuat pengaruh kebudayaan Helenisme di dunia timur. Kekristenan menjadi umum bagi seluruh Eropa pada abad pertengahan dan mengembang ke seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa dari zaman Renaissance sampai menjadi agama terbesar di dunia. Kekristenan terbagi menjadi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur pada skisma Timur Barat atau skisma besar pada tahun 1054. Reformasi Protestan memecah Gereja Katolik Roma menjadi berbagai denominasi Kristen. Gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30-34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Zaman patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin patres atau bentuk plural dari pater yang berarti bapak-bapak dalam lingkungan gereja. Yang dimaksudkan adalah para pujangga Kristen atau gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dunia, dan etikanya. Untuk mempertahankan dan menyebarkannya, maka mereka menggunakan filsafat Yunani dan menderivisasi lebih lanjut, khususnya mengenai soal-soal yang berhubungan dengan manusia, kepribadian, kesusilaan, juga sifat Tuhan. Para pemikir Kristen pada zaman patristik mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap filsafat Yunani. Ada yang menolak sama sekali filsafat Yunani, namun ada juga yang menerima filsafat Yunani. Periode ini ditandai dengan adanya bapak-bapak gereja atau patristik yang dimulai dengan tampilannya apologet dan para pengarang gereja. Para pengarang gereja adalah orang-orang yang menulis buku dan karangan-karangan tentang berbagai ajaran gereja secara menyeluruh dan mendalam dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Filsafat pada masa patristik menandai bahwa pemikiran-pemikiran para filsuf mulai dipengaruhi atau bahkan dicampuri oleh pembahasan tentang pandangan hidup Kristiani.
sehingga melahirkan sebuah dimensi di mana pembahasan-pembahasan filosofis diarahkan pada pembicaraan tentang iman Kristiani. Secara lebih lugas, masa ini merupakan masa di mana terjadi proses kristenisasi filsafat. Selanjutnya adalah zaman skolastik. Skolastik adalah sekolah filsafat abad pertengahan, atau mungkin lebih tepatnya metode pembelajaran yang diajarkan oleh akademisi universitas dan katedral abad pertengahan pada periode dari abad ke-12 hingga abad ke-16. Karakteristik sekolah pada abad pertengahan. Menurut De Woolseyken, filsafat skolastik adalah filsafat yang sebagai sistem dalam mencapai semua pengetahuan kodrat yang dimasukkan ke dalam sintens yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Proses awal skolastik dimulai pada tahun 800 sampai 1200. Persoalan-persoalan pokok pada zaman skolastik awal ada dua hal yang menjadi pusat perhatian. Yang pertama, pertarungan yang berkisar pada dialekta, kesenian yang diajarkan oleh sekolah yang diselenggarakan biara-biara dan gereja. Yang kedua, pertarungan yang berkisar pada pengertian-pengertian umum. Perdebatan yang terjadi pada abad pertengahan antara Plato dan Aristoteles yang memiliki perbedaan. Untuk perbedaan pada masa kuno mempunyai corak yang metafisik, artinya pada zaman itu yang terjadi adalah yang sebenarnya, suatu benda yang dapat ditangkap oleh panca indera atau ide. Kejayaan skolastik. Skolastik tinggi atau biasa disebut dengan kejayaan skolastik dimulai pada tahun 1200 sampai 1300. Faktor yang menyebabkannya adalah 1. Literatur baru. Biasa disebut perkenalan dengan filsafat Yunani, Arab, dan Yahudi yang dilakukan sejak abad ke-12. Yang kedua, universitas-universitas baru. Yang ketiga, orde-orde baru yang menimbulkan dorongan kuat karena semangat pemuda yang begitu ambisius dan keinginan untuk belajar. 3 aliran yakni Arab, Yahudi, dan Yunani, serbuan dari kefilsafatan cara berpikir dari tokoh-tokoh, yaitu banyaknya pengaruh terhadap ajaran Agustinus, aliran kecil dan lemah dari Neoplatonisme. Proses skolastik akhir dimulai sejak abad ke-14 dan abad ke-16, di mana orang untuk merenungkan untuk merumuskan kritiknya. Plato dan Aristoteles berpandangan bahwa alam realitas gambaran dari manusia itu sendiri melalui proses abstraksi. Pandangan ini termasuk dalam filsafat skolastik akhir yang melalui gerakan Averroisme. Tokoh atau filsuf yang hidup pada masa abad pertengahan. Yang pertama, Plotinus. Plotinus adalah filsuf pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan teori emanasi yang terkenal. Teori ini diikuti oleh banyak filsuf Islam. Teori itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya mengenai apa bahan alam semesta ini. Plotinus menjawab, banyak Tuhan. Filsafat Plotinus kebanyakan bernafas mistik. Bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman mistik. Permulaan abad pertengahan barangkali dapat dikatakan dimulai sejak Plotinus, karena pengaruh agama Kristen kelihatannya sangat besar. Filsafatnya bersifat spiritual. Secara umum, ajaran Plotinus disebut Plotinisme atau Neoplatisme. Jadi, ajaran Plotinus tentulah berkait erat dengan ajaran Plato. Pengaruhnya sangat besar. Pengaruh itu ada pada etologi Kristen, juga pada Renaissance. Kosmologi Plotinus cukup tinggi, terutama dalam kedalaman spekulasinya dan daya imajinasinya. Kedua, Agustinus.
Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaska, Numidia, sekarang Algeria. Filsafat yang dikembangkan Agustinus secara esensial adalah filsafat pengalaman keagamaan dan merupakan sumber bagi mitisme dan etika barat. Menurut Agustinus, penciptaan adalah suatu creatio ex nihilo. Penciptaan keluar daripada yang tidak ada. Dasar penciptaan ini adalah akal dan hikmat Tuhan.